Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cybercrime dengan topik illegal content. Penjelasan ini dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM 12191841 dari kelas 126B35. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Tegal. Langsung saja kita mulai ke pembahasan materi ya. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang cybercrime illegal contents. Latar belakang yang menjadi alasan kenapa pelaku melakukan kejahatan siber illegal contents. Zaman semakin maju, teknologi semakin berkembang pesat. Program digitalisasi pun semakin meluas di seluruh penjuru dunia. Hal ini tentu tidak lepas dari peran internet. Dengan adanya internet atau interconnected network, orang-orang dari seluruh dunia dapat saling terhubung satu sama lain tanpa perlu bertatap muka. Penyebaran informasi pun menjadi semakin mudah dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Internet juga membantu memudahkan pekerjaan manusia. Hal ini tentunya membawa dampak yang sangat positif dan bermanfaat bagi kehidupan, sehingga internet telah diaplikasikan dalam berbagai bidang, baik pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta bidang lainnya. Akan tetapi, selain sisi positif, juga terdapat sisi negatifnya, yaitu munculnya kejahatan melalui jaringan internet atau biasa kita sebut cybercrime. Ada banyak sekali jenis cybercrime dengan berbagai motif dan penyebabnya. Salah satunya itu illegal contents, yang diartikan sebagai penyebaran konten yang tidak benar, tidak etis, dan melanggar hukum. Biasanya, media yang paling sering dimanfaatkan untuk illegal contents adalah sosial media, baik Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram, dan sebagainya. Kita semua tentu sudah familiar dengan aplikasi tersebut, bukan? Kejahatan jenis ini marak terjadi seiring dengan makin canggihnya teknologi. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 di mana aktivitas dialihkan dari luring atau offline ke daring atau online. Orang-orang lebih banyak menggunakan gawai atau perangkat elektroniknya sehari-hari dengan berbagai kepentingan, baik pekerjaan, pendidikan, untuk berbisnis, dan lain-lain. Meningkatnya kegiatan berinternet sangat rawan dengan tindak kejahatan yang ada di dunia maya, seperti hoax, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, pornografi, dan bentuk cybercrime yang lain. Nah, tidak hanya pengguna pribadi seperti kita, tetapi instansi baik perusahaan maupun institusi pemerintah juga berisiko menjadi korban cybercrime jenis ini. Banyak sekali kasus yang sudah terjadi yang melibatkan warga sipil atau orang biasa, juga tokoh ternama dan orang-orang atau pejabat dari pemerintahan. Contoh illegal contents yang terjadi yaitu hoax atau ujaran kebencian yang banyak beredar di situs di jaring media, hingga menyebabkan hancurnya martabat atau harga diri seseorang, menghancurkan karir, hingga membuat orang lain dipenjara, bahkan yang terparah sampai bunuh diri. Contoh lainnya yaitu kasus pornografi yang tidak hanya menyerang orang dewasa, namun juga menargetkan anak di bawah umur. Masalah ini tentunya sangat mengkhawatirkan, membahayakan, dan merugikan, sebab dapat merusak generasi, mengakibatkan perpecahan, dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menanggulanginya. Berikutnya yaitu bab 2, landasan teori. Cybercrime atau kejahatan siber adalah kejahatan yang muncul melalui jaringan internet. Cybercrime merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan internet serta berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Hal ini menurut Jurnal Abidin tahun 2015. Pengertian tersebut didasarkan pada cybercrime yang diidentikan dengan computer crime. Adapun di US Department of Justice mendefinisikan computer crime sebagai any illegal act requiring knowledge of computer technology
for its perpetration, investigation, or prosecution. Sementara Organization of European Community Development memberi pengertian computer crime sebagai any illegal, unethical, or unauthorized behavior relating to the automatic processing and or the transmission of data. Jadi pada intinya cybercrime itu sesuatu perbuatan yang ilegal, tidak etis, perilaku yang tidak benar yang berhubungan dengan data di internet. Karakteristik cybercrime yaitu yang pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tidak etis tersebut dilakukan dalam ruang atau wilayah cyber sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku. Kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Biasanya perangkat elektronik, baik handphone ataupun komputer. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Yang keempat, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Yang kelima, perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara, sebab internet tidak terbatas oleh teritori atau geografi sebuah negara dan bisa dilakukan dari negara mana saja dan kapan saja. Berikutnya, kategori cybercrime. Berdasarkan sasaran kegiatannya, cybercrime dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, cybercrime menyerang individu atau against person. Sasaran penyerangan ditujukan kepada perorangan atau individu dengan kriteria sesuai tujuan penyerangan. Salah satu contohnya itu pornografi. Yang kedua, cybercrime menyerang hak milik atau against property. Sasaran serangannya yaitu hak milik orang lain. Contohnya carding dalam perbankan, cybersquatting, data forgery, dan lain-lain. Yang ketiga, cybercrime menyerang pemerintah atau against government. Sasaran penyerangannya yaitu pemerintah. Contohnya cyber terrorist dan cracking ke situs pemerintah. Banyak sekali dan sudah terjadi di Indonesia sendiri situs-situs pemerintah yang sudah dihack oleh cracker sehingga membuat sistem pemerintah tersebut menjadi tidak dapat diakses oleh masyarakat. Nah, berdasarkan aktivitas yang dilakukannya, cybercrime digolongkan menjadi beberapa. Salah satunya yaitu illegal contents yang kita bahas ya. Illegal contents merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum sesuai dengan Jurnal Abidin tahun 2015. Contoh dari cybercrime jenis ini yaitu yang pertama ada hoax atau berita bohong. Dilansir dari databox.katadata.id, terdapat survei yang dilakukan pada tanggal 4 hingga 24 Oktober 2021 di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota di Indonesia yang dilakukan oleh Katadata Insight Center atau KIC dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dengan metode multistage random sampling dan teknik home visit yang melibatkan 10.000 responden. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 11,9% responden mengaku telah menyebarkan hoax pada tahun 2021. Presentasi tersebut naik 0,7% dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 11,2%. Hal ini tentunya sangat membahayakan ya teman-teman, karena hoax atau berita bohong itu bisa diakses oleh semua orang. Berikutnya ada ujaran kebencian. Facebook mengeluarkan infografis bahwa telah menghilangkan 9,6 juta ujaran kebencian pada tahun 2020. Sepanjang 2019 menuju 2020 telah terjadi peningkatan jumlah ujaran kebencian atau hate speech yang telah dihilangkan Facebook sebanyak 3,9 juta. Menurut penelitian My Al Sharif, mayoritas penyebar hate speech di sosial media
menggunakan nama samaran pada akun mereka atau pakai fake akun dengan tujuan untuk menyembunyikan identitas asli mereka sehingga tidak dapat diketahui oleh orang lain. Selain itu, umumnya mereka menargetkan akun dengan banyak pengikut atau followers dengan aktivitas atau postingan yang sering. Hal ini sesuai dengan Jurnal Ashidik dan Pratama tahun 2021. Berikutnya ada pemuatan informasi rahasia negara dan propaganda untuk melawan pemerintahan. Berikutnya ada pornografi. Pornografi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Dilansir dari suara.com, Kominfo menyatakan dari Januari hingga Oktober 2021 ada sekitar 1.573.282 konten negatif yang tersebar di internet. Dari keseluruhan tersebut, pornografilah yang paling mendominasi dengan jumlah sebanyak 1.109.416 konten. Hal ini tentunya sangat membahayakan karena pornografi itu membuat kecanduan dan dapat merusak mental seseorang. Berikutnya adalah teori cyber law. Cyber law atau hukum siber, yaitu hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya atau kejahatan dunia maya melalui jaringan internet, sesuai dengan Jurnal Situmeang tahun 2007. Terdapat istilah lain dari cyber law, yaitu hukum teknologi Indonesia atau Law of Information Technology, hukum dunia maya atau virtual world law, dan hukum mayantara, serta ada istilah lain juga yang digunakan yaitu the law of internet. Cyber law ini diperlukan sebab kegiatan siber berbasis internet saat ini tidak bisa dibatasi oleh teritori negara atau geografi dan dapat dilakukan kapanpun karena tidak terbatas oleh waktu, bisa diakses 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam 1 minggu. Di Indonesia sendiri ada hukum siber pertama yang diberlakukan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tentang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 April 2008. Tapi pada tanggal 27 Oktober 2016, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut. Undang-undang terbaru ini memiliki perubahan isi pasal tertentu seperti pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3. UU ITE ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta melindungi masyarakat pengguna jasa TIK. Terdapat 2 muatan besar yang diatur dalam UU ITE ini, yaitu pengaturan transaksi elektronik dan tindak pidana cyber. Adapun ada beberapa perbuatan yang dilarang yang telah diatur dalam UU ITE, yaitu yang pertama, menyebarkan video asusila. Ini berkaitan dengan konten pornografi ya teman-teman. Larangan menyebarkan video asusila telah diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, ada juga pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, bunyi dari pasal tersebut sudah bisa teman-teman lihat di layar ya. Ini bisa dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berikutnya ada pencemaran nama baik. Ada di pasal 27 ayat 3 dan dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Selanjutnya ada pengancaman dan kekerasan. Pengancaman dan kekerasan ini diatur dalam pasal 45 ayat 3 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berikutnya ada ujaran kebencian atau hate speech. Ini pidana
penjara paling lama 6 tahun, dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berikutnya ada menyebarkan hoax atau berita bohong. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Berikutnya ada meretas akun media sosial orang lain. Nah, sebenarnya masih ada perbuatan yang dilarang lagi nih teman-teman dalam UU ITE ini, seperti judi atau juga teror siber. Dan masih ada banyak sekali kejahatan siber yang diatur dalam UU ITE ini. Teman-teman bisa mengaksesnya sendiri melalui laman resmi dari Kominfo. Terdapat PDF yang bisa di-download yang berisi tentang pasal-pasal UU ITE yang berlaku di Indonesia. Nah, berikutnya adalah pembahasan. Apa sih motif dari pelaku melakukan kejahatan siber tersebut? Yang pertama ada cybercrime sebagai tindakan murni kriminal. Yang kedua ada cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Maksudnya motifnya itu belum bisa dipastikan apakah tindakan tersebut murni kriminal atau bukan. Berikutnya ada motif intelektual. Kejahatan dilakukan untuk kepuasan pribadi, yaitu sebagai pembuktian bahwa pelaku itu mampu melakukan kejahatan tersebut meskipun dirinya tuh udah tahu bahwa perbuatannya terlarang dan bahkan bisa masuk dalam tindakan kriminal. Berikutnya ada penyebab dari pelaku melakukan kejahatan siber, illegal contents. Yang pertama ada akses internet yang tidak terbatas. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bisa diakses dari mana saja di seluruh penjuru dunia selama ada akses ke internet, serta dapat diakses kapanpun, 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam 1 minggu. Kedua, mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Nah, ini dengan hanya bermodalkan perangkat elektronik dan jaringan internet, pelaku kejahatan itu bisa dengan mudah melakukan aksinya dan sulit untuk melacaknya, karena seperti tadi ya, ada beberapa pelaku kejahatan yang banyak pelaku kejahatan yang menggunakan username palsu atau bukan identitas asli untuk menyembunyikan jati diri mereka. Yang berikutnya ada rendahnya literasi digital masyarakat. Ini sangat penting, khususnya di Indonesia sendiri. Ada banyak sekali pengguna internet yang masih belum paham tentang literasi digital, bagaimana seharusnya seseorang itu bersikap dalam mengakses internet. Berikutnya ada faktor ekonomi. Kejahatan dilakukan dengan alasan ekonomi atau keuangan. Banyak orang yang rela menjadi buzzer, penyebar hoax dan hate speech demi sejumlah uang. Ini salah satu contohnya ya teman-teman. Tarif yang diberikan biasanya dihitung dari berapa kali postingan. Postingannya itu berisi hashtag dan sejenisnya. Nominalnya pun bermacam-macam, dari ribuan hingga ratusan ribu untuk sekali posting. Biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi koordinator dari buzzer ini, dan bahkan ada aplikasi tertentu yang memfasilitasi seseorang untuk menaikkan trending di sosial media atau buzzer ini. Berikutnya ada faktor politik. Kejahatan dilakukan dengan sebab ingin menjatuhkan saingan ataupun ajang balas dendam demi meraih keuntungan pribadi ataupun golongan tertentu. Biasanya ini berkaitan dengan para pejabat pemerintahan, tapi tidak menutup kemungkinan ini berkaitan dengan individu ataupun institusi lain seperti perusahaan. Nah, berikutnya ada penanggulangan. Upaya dan usaha penanggulangan dan pencegahan kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh pengguna internet seperti kita, tapi juga pemerintah turut mengatur regulasi yang bertujuan menjadi payung hukum atau kepastian hukum apabila kejahatan ini terjadi. Nah, penanggulangan yang dapat dilakukan, yang pertama ada mengamankan sistem. Untuk mengamankan sistem ini bisa dilakukan oleh kita sendiri sebagai pengguna internet ya teman-teman.
Langkah-langkahnya yaitu jangan mudah percaya dengan berita yang tersebar di sosial media, karena kita tidak tahu apakah berita tersebut valid atau tidak, sebuah fakta, atau berita tersebut adalah hoax atau berita bohong, dan bahkan sudah termasuk ke dalam ujaran kebencian. Tentunya kita tidak mau kan apabila kita terlibat dalam kejahatan siber ini. Berikutnya, kita harus hati-hati saat hendak memposting sesuatu, baik itu tulisan, foto, ataupun video. Pikirkan terlebih dahulu sebelum menguploadnya, karena kita tidak tahu apakah ada seseorang yang mengintai sosial media kita, dan apabila kita mengupload sesuatu nih, nah itu tulisan, foto, dan video, barangkali ada yang mengabadikannya, dan foto dan video yang diupload barangkali disalahgunakan, karena kita tidak tahu ya teman-teman, kejahatan siber itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Berikutnya, jangan mengunggah sesuatu yang menyinggung SARA, karena hal yang berkaitan dengan SARA ini rawan sekali menimbulkan perpecahan. Kemudian, perbanyak literasi digital. Ini sangat penting bagi teman-teman dalam mengakses internet. Kita harus tahu batasan-batasan tertentu dan hal-hal yang harus kita lakukan dan jangan lakukan dalam mengakses internet. Kemudian, jangan sembarang klik link yang mencurigakan. Selanjutnya, jangan sembarang mengunduh sistem atau aplikasi di situs berita, karena kita tidak tahu nih teman-teman, apakah situs tersebut itu mengandung virus ataupun mengandung sesuatu yang berbahaya, yang membahayakan perangkat elektronik kita, dan bahkan bisa berpotensi mencuri data-data pribadi kita. Nah, hati-hati saat menyambung ke jaringan wifi, karena kita juga tidak tahu ya jaringan tersebut apakah sudah tersistem untuk dapat mencuri informasi dari perangkat elektronik yang tersambung atau tidak. Berikutnya, abaikan jika menerima pesan phishing, karena berpotensi itu penipuan. Akan berbahaya apabila kita langsung percaya dengan pesan tersebut, dan akan menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri. Gunakan password yang unik dan sulit ditebak. Jangan menggunakan kode sandi yang umum dipakai orang, seperti tanggal lahir ya teman-teman, karena itu sangat rawan sekali apabila ada orang yang tahu tanggal lahir kita dan memanfaatkan akun-akun yang kita miliki. Lindungi perangkat dan sistem dengan fitur multi-factor authentication. Saat ini baik handphone atau komputer itu sudah didukung dengan pengaturan multi-factor authentication ini ya teman-teman. Gunakan antivirus pada komputer, karena kita tidak tahu apabila kita mengakses internet, situs-situs tertentu mengandung virus atau tidak, karena virus tersebut bisa sangat membahayakan, bisa mencuri data kita, bahkan bisa merusak sistem pada komputer kita. Berikutnya, update sistem dan aplikasi secara rutin, sebab apabila aplikasi kita sudah terbaru biasanya lebih bagus lagi dalam sistem keamanannya. Berikutnya, usahakan logout dari akun internet baik email dan sosial media setelah selesai menggunakan, untuk menghindari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak kita ketahui, apalagi apabila menyangkut dengan akun perbankan. Kemudian, rutin backup data, karena untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu data kita terhapus teman-teman. Selanjutnya ada penanggulangan global. The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dalam jurnal Abidin 2015 mengungkap bahwa terdapat beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime, yaitu melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral
regional maupun multilateral dalam upaya penanganan kejahatan siber. Berikutnya, langkah yang ketiga yaitu cyber law yang ketat. Seperti yang sudah disebutkan bahwa Indonesia sudah punya undang-undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menjadi kepastian hukum bagi pengguna internet. Keempat, ada perlunya dukungan lembaga khusus. Diperlukan lembaga khusus dalam setiap negara, baik milik pemerintah maupun NGO atau non-government organization, untuk turut berupaya menanggulangi kejahatan di internet. Di Amerika Serikat sendiri ada Crime and Intellectual Property Section atau CCIPS, yaitu sebuah divisi khusus dari US Department of Justice yang memberi informasi cybercrime serta dapat melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat. Nah, kalau di Indonesia itu ada Indonesia Computer Emergency Response Team atau IDCERT yang merupakan point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer. Nah, kita sampai pada bab terakhir yaitu bab penutup. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan yaitu bahwa semakin canggih teknologi, maka semakin besar pula risiko yang harus ditanggung. Jumlah pengguna internet terus meningkat seiring dengan kejahatan komputer atau cybercrime yang masih terus mengintai hingga sekarang. Meskipun demikian, pemerintah sebagai pemegang otoritas sudah berupaya memfasilitasi regulasi yang mengatur tentang batasan-batasan berinternet supaya dapat menjadi payung hukum bagi pengguna internet. Apabila terdapat penyalahgunaan, maka pelaku harus siap bertanggung jawab atas perbuatan yang melakukannya sesuai UU ITE yang berlaku. Tentunya kita sebagai masyarakat juga harus turut berperan untuk mengawasi penegak hukum ya, supaya hukum tersebut benar-benar bisa berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Berikutnya sarannya yaitu sebagai pengguna internet, bijaklah dalam memanfaatkan teknologi, khususnya sosial media. Perbanyak literasi digital serta jangan gunakan internet untuk sesuatu yang buruk dan berpotensi merugikan orang lain. Selalu waspada dan berhati-hati saat berselancar di dunia maya. Nah, ini adalah daftar pustaka yang berisi jurnal dan situs di internet yang saya ambil untuk mendukung dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai cybercrime illegal contents, teman-teman. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.